Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku dan Daishinkan akhirnya membangkitkan perubahan Angel terkuat mereka. Jadi kisah kita berlanjut dengan pahlawan kita Son Goku sekarang dalam wujud Archangel barunya, sebuah transformasi sebagian yang didapat dari sumber yang tidak diketahui. Tapi secara misterius pada saat yang sama Daishinkan juga membuka bentuk yang sama persis. Rambutnya sedikit berbeda dari gaya apapun yang pernah kita lihat. Serba putih dipadukan dengan baju jirah perak yang bersinar dan juga berkilauan. Dihiasi oleh simbol-simbol ketupat yang bercahaya agar serasi dengan mata serapimnya yang berwarna biru. Di dalam pelukannya terdapat dua jasad putranya Goten dan juga Bardock. Kini menatap dingin pada Virgil dengan ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, dengan sedikit kekecewaan di matanya, dia ingin penegasan apakah Virgil tidak bisa menahan diri. Apakah tidak cukup hanya membunuh keluarganya saja? Kenapa harus menyakiti mereka bahkan setelah mati? Dan sekarang Virgil akan melihat apa yang benar-benar bisa Goku lakukan. Goku akan menghancurkan Virgil dan juga saudaranya. Virgil yang bertangan satu hanya bisa terkejut melihat penampilan baru dan kekuatan Goku. Dia bahkan tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bahkan pada wajahnya yang berlapis baja tebal, rona biru tampak dari rasa takut yang mendasarinya. Virgil penasaran bagaimana Goku bisa sampai di sini secepat ini, dan energi apa yang Goku miliki itu seperti seorang angel. Vegeta beritahukan Goku adalah seorang Saiyan sepertinya. Tapi Vegeta juga sedikit penasaran apa yang sebenarnya Goku sudah lakukan. Dan saat Virgil berteriak frustasi, sekarang cukup jelas bagi kita semua siapa yang sedang dia lihat. Sambil berdiri di sana dengan tangan dilipat dan nyaris tanpa celah seperti biasa, Vegeta Iblis Super Saiyan 3 hanya tersenyum menyapa Goku. Vegeta tegaskan dia bahkan tidak bisa bersinar selama 1 jam karena Goku harus muncul dan menjadi pahlawan dengan bentuk barunya. Tapi setidaknya Vegeta senang melihat Goku berhenti menirunya untuk kali ini. Perubahan ini benar-benar cocok untuk Goku, karena baginya orang lemah seperti Goku tidak cocok dengan kekuatan iblis. Sementara setengah mendengarkan Vegeta dan merespon dalam gerakan aneh, Archangel Goku kemudian melepaskan dua tubuh orang yang dicintainya, membiarkan mereka mengapung dengan damai di luar angkasa. Wajah Bardock yang tercabik-cabik masih tampak sebelum dalam suatu kejadian tak terduga, energi tiba-tiba muncul di telapak tangan Goku. Tapi bukan sembarang energi, melainkan energi Angel Dewa. Tidak seperti yang pernah dia tunjukkan sebelumnya dalam bentuk serapimnya. Vegeta merasa sontak terkejut dan hanya bisa menatap takjub pada keajaiban ilahi yang terjadi di hadapannya. Sesuatu yang dilakukan oleh Saiyan kelas bawah benar-benar di luar akal sehat. Tak lama kemudian, kita melihat tubuh Goten yang tak bernyawa diselimuti energi yang sama. Seperti cahaya itu seolah-olah menembus tubuhnya menuju setiap sel. Dan di panel berikutnya, hal yang sama terjadi pada Bardock. Kini Goku dengan keyakinan penuh menatap ke depan dengan telapak tangan terentang, menyebutkan mantra tak terduga untuk membangkitkan mereka kembali. Dan benar aja seperti dewa yang agung, tanpa menggunakan tongkat twist, kedua Saiyan yang sebelumnya mati kini langsung mulai membuka mata mereka dalam keadaan bingung. Tidak hanya itu, semua luka mereka sembuh. Leher Goten yang tergorok sekarang pulih dan seluruh wajah serta mata Bardock kembali seperti semula. Sama seperti sebelumnya, termasuk bekas luka lamanya. Hal yang tidak terpikirkan baru saja dilakukan oleh Goku. Vegeta dan Virgil sama-sama tercengang melihat keajaiban ini. Mata mereka bahkan tidak mampu mempercayai keajaiban apa yang baru saja dilakukan di hadapan mereka. Bukan oleh bola naga, bukan oleh tongkat, tapi hanya oleh seorang tangan manusia. Vegeta khususnya nyaris tidak bisa mempertahankan diri di hamparan ruang angkasa yang gelap. Vegeta menanyakan Goku sebenarnya sudah menjadi apa, karena ini lebih dari sekedar melampauinya. Apakah Goku masih seorang Saiyan? Bahkan Whis sendiri pun tidak bisa menghidupkan kembali orang mati di dunia orang hidup kecuali arwah seperti Frieza dulu. Kekuatan macam apa yang sudah Goku buka sekarang? Di saat Vegeta kebingungan dan terkejut, Goten, salah satu dari dua Saiyan yang dihidupkan kembali, langsung memanggil ayahnya. Dan dengan senyuman Goku menjawab sudah dia bilang akan membawa Goten kembali. Goku tidak percaya betapa kerasnya Goten bertarung melawan orang-orang ini di usianya. Bagi Goku, Goten begitu luar biasa. Goku yakin masa depan akan aman selama Goten tetap hidup. Goten bisa menunjukkannya pada Goku lain kali ketika mereka berlatih. Tapi untuk sekarang, Goku ingin Goten harus pergi dari sini.
Tepat saat Goku mengatakan ini, dari belakang sebuah tangan dengan suara serak mencengkram tangan dan bahu Goku. Tentu aja itu adalah Bardock yang bangga pada anaknya. Dia menatap putranya dan menambahkan, Goku tidak tahu kemana dia berakhir setelah mati. Bardock ucapkan terima kasih karena telah membawanya kembali dari neraka itu. Goku langsung paham bahwa ayahnya bertemu dengan dua orang. Tapi Goku minta jangan khawatir, karena lama-lama Bardock akan terbiasa. Pastikan saja Bardock tidak mencoba menerobos langit, setidaknya jangan dengan kepalanya seperti yang pernah Goku lakukan saat di akhirat dulu. Mengambil alih segera setelah reuni singkat dan perjalanan nostalgia itu, Bardock membawa Goten dan mulai melarikan diri. Namun, tepat sebelum dia pergi, dengan membalikan punggungnya ke Goku dan menoleh ke belakang sambil tersenyum, Bardock kini meneteskan air mata. Masih banyak yang harus Bardock beritahu tentang dari mana Goku berasal, siapa dirinya, dan tentang ibunya Gin. Bardock sangat senang Gin aman di garis waktunya. Tapi Bardock yakin jika Gin bisa melihat Goku sekarang seperti ini, dia tidak akan pernah kehilangan senyumannya lagi. Karena itu, sebagai ayah yang baik, Bardock ingin Goku kembali dengan selamat. Dan setenang biasanya, Goku hanya memberikan jempolnya dan senyumannya adalah semua jaminan yang dibutuhkan siapapun bahwa dia akan melakukan seperti yang dia katakan. Dan setelah itu, tanpa kekhawatiran lagi dan akhirnya bernapas kembali, Goten dan Bardock terbang menjauh, mungkin menuju ke tempat Trunks berada. Tapi Virgil yang kesal tidak akan membiarkan mereka kabur kemanapun. Dia tidak peduli berapa kali Goku menghidupkannya, mereka akan tetap mati di tangan para iblis. Karena tidak dapat mengendalikan sifat jahatnya, Virgil benar-benar mencoba mengejar kedua Saiyan itu. Tapi tentu aja dengan Archangel Goku di sana, hal seperti itu tidak akan terjadi. Goku langsung muncul tepat di depan Virgil dalam sekejap, membuat iblis itu terdiam karena kecepatan Goku yang luar biasa. Virgil menyuruh Goku berhenti sombong karena baginya Goku masih hama. Dan karena sama sekali tidak mau menerima perubahan pada Goku dan situasi yang ada, Virgil yang marah menarik tangannya ke belakang untuk memaksa maju. Tapi tepat saat dia memukul, pada saat itu juga Archangel Goku tidak hanya menghindar secara penuh, tapi juga bangkit dan membalas dengan pukulannya sendiri. Sambil menatap ke bawah dengan wajah yang benar-benar tanpa emosi, Goku berbisik kalau Virgil bukan apa-apa baginya sekarang. Seketika menyambut dengan pukulan uppercut yang paling keras, masih sepenuhnya tanpa emosi, seolah bahkan tidak berusaha, kepala Virgil langsung terentak ke atas, meregangkan lehernya sampai-sampai mengherankan jika itu tidak putus. Seluruh tubuhnya menegang secara paksa seperti dikendalikan oleh dalang boneka. Tentu aja di panel berikutnya dia terhempas melayang jauh dengan kecepatan tinggi, bahkan dalam batas ruang gravitasi nol. Tapi tanpa mengalihkan pandangan dari Virgil sejenak pun, dengan mata serapimnya yang lengkap, Goku sudah mulai menghilang. Mengejutkan Virgil yang sedang terbang di tengah jalan, seketika Archangel Goku kini muncul tepat di sampingnya. Sambil mempertahankan ketenangan stoiknya, Goku kini menarik kaki kirinya ke belakang. Dan dengan tendangan brutal, Virgil dihantam sekali lagi tepat di tubuhnya, meninggalkan binatang bertangan satu itu untuk melanjutkan erangan dan teriakannya di kehampaan ruang angkasa. Tapi ketika adegan itu diperkecil, itu belum semuanya. Tepat ke arah di mana Virgil terbang, kini ada Vegeta yang sedang menunggu. Sambil berdiri di sana, masih dengan tangan dilipat, Vegeta tersenyum menyukai kekerasan yang diperlihatkan oleh Goku. Tapi tentu aja dia siap untuk ikut campur sekarang. Segera setelah mengetahui langkah selanjutnya, dia mengulurkan telapak tangannya ke depan. Vegeta bersiap untuk salah satu gerakan khasnya yang lain, yaitu Big Bang Attack, dan menyerang dengan raungan marah, sebagian didorong oleh kebutuhannya untuk tidak kalah dari Goku dan membuat Archangel baru itu terkesan. Vegeta langsung melepaskan bola energi besar merah murni yang diarahkan tepat ke Virgil yang terbang ke arahnya. Dan dalam ketidakpercayaan penuh atas betapa dia dikalahkan oleh kedua Saiyan itu, mata Virgil bertemu dengan serangan itu. Sebelum dengan jeritan dan rasa sakit yang luar biasa, seluruh wajahnya menyala saat dia digerus. Dia dihantam tepat di permukaan Big Bang, lalu meluncur melintasi angkasa seperti roket. Dan secara jelas, dia menuju ke planet salju tempat Z-Factor dan Dante berada. Tampak seperti meteor yang bersinar melesat di langit, salju akan mendarat sampai akhirnya
jatuh lurus ke permukaan dalam ledakan besar, mengirimkan salju dan air yang baru meleleh kemana-mana. Di saat Dante khawatir pada Virgil, Vegeta dalam bentuk Super Saiyan 2-nya tidak akan membiarkan iblis itu beristirahat, segera dalam perjalanan untuk menghukum Dante atas kelalaiannya. Tapi dengan kebangkitan kekuatan baru, Dante membalas secara tidak terduga dengan pukulan keras tepat ke perut Vegeta, membuatnya terkejut. Meninggalkan Vegeta yang tertegun hanya mengerang kesakitan. Sampai sekarang sendirian di salju, Dante langsung melarikan diri, melesat mencari saudaranya di antara puing-puing. Vegeta merasa dia memberi terlalu banyak kekuatan pada klon yang lain, hingga tubuh ini tidak bisa menahan serangan iblis seperti itu. Dan Vegeta penasaran kenapa Virgil kembali ke sini. Jika begini, dia harus bergabung kembali dengan dirinya sendiri. Tapi tepat saat Vegeta iblis Super Saiyan 2 memikirkan ini, tepat di sampingnya Goku dan klon Vegeta lainnya tiba. Vegeta SSJ 3 membenarkan begitu banyak kekuatan yang ada di tubuhnya daripada Vegeta SSJ 2. Sambil tersenyum dengan angkuh dalam adegan yang aneh, Vegeta menyombongkan diri bahkan kepada dirinya sendiri. Sementara itu, kembali ke Dante, dewa kembar yang panik itu langsung menuju ke asap dan puing-puing tempat saudaranya terbaring. Tapi tanpa tanda atau suara dari Virgil di tengah asap, Dante tidak mendapati apapun sampai tiba-tiba apa yang dilihat Dante dari saudaranya akan membuatnya terkejut di luar keyakinan. Tiba-tiba adegan bergeser pada Krillin. Si botak dengan senyuman lebar menggenggam erat tengkorak milik iblis rendahan. Sambil melihat pada kejauhan, dia memanggil Gohan untuk mengajaknya istirahat. Planet ini sudah bersih dari para iblis dan Krillin ingin mendapatkan beberapa soda. Ketika kita mendekat, nampak Gohan telah babak belur dan kelelahan. Yang dapat kita asumsikan, dia melakukan sebagian besar pekerjaannya. Tertutup goresan dan luka, hampir tidak bisa membuka matanya. Gohan setuju dengan tawaran Krillin. Setelah 1 atau 2 planet lagi, mereka harus melakukan bagian mereka untuk ayahnya dan juga yang lain. Namun dengan wajah yang kurang terkesan, bahkan hampir jijik dengan ide menyelamatkan planet lain, Krillin yang malas hanya menanyakan apakah Gohan bercanda. Mereka sudah bekerja tanpa henti selama 3 hari sekarang dan tidak ingat kapan terakhir kali mereka tidur. Dia ungkapkan hanyalah manusia biasa. Krillin punya ide yang lebih baik, di mana dia tahu ada kota di dekat sini. Dia yakin warga akan sangat menyambut mereka sebagai pahlawan. Krillin akan pergi dan mengambil soda anggur untuk mereka berdua. Gohan harus akui soda anggur dalam situasi ini benar-benar akan terasa nikmat. Selalu menjadi favoritnya sejak kecil. Jadi Gohan minta Krillin untuk berhati-hati. Krillin menenangkannya karena dialah yang dulu menjaga Gohan di planet Namek. Dan dengan kalimat nostalgia dari Krillin itu, Gohan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunduk sambil tersenyum. Merenungkan masa lalu sambil berpikir dalam hati, itu masa-masa yang menyenangkan. Berbahaya tapi menyenangkan. Gohan belajar banyak tentang dirinya dan apa yang benar-benar bisa dia lakukan saat itu melawan Frieza sendirian. Gurunya telah membuka potensinya sejak hari itu. Seharusnya Gohan merasa tetap berlatih. Jika demikian, siapa yang tahu seberapa kuat dia sekarang? Mungkin Gohan merasa bisa menyelamatkan mereka semua tanpa bantuan ayahnya atau Vegeta. Tapi setidaknya dia memiliki kekuatan baru ini sekarang. Tiba-tiba tampak pandangan tangannya yang dialiri listrik sepenuhnya dengan petir merah. Kekuatan baru yang dimaksud Gohan ini tentu aja adalah bentuk Beyond Beast yang tampak seperti iblis. Kembali pada Krillin, dia akhirnya tiba di kota yang dia tunjuk di kejauhan. Dengan toko-toko sejauh mata memandang, dengan banyak alien berbeda berjalan di sekitar. Masing-masing mengatakan sesuatu pada diri mereka sendiri menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Dan salah satu dari mereka menatap lurus ke arah Krillin dan berkata di mana rambut anak ini. Sedangkan Krillin yang tetap fokus baru saja menemukan toko minuman. Dia berharap semoga saja rasa anggurnya sama seperti di bumi. Melangkah masuk dengan santai sebelum melewati 2 toko besar dan akhirnya mencapai kasir. Seorang kasir yang agak besar sudah menunggunya, lengkap dengan topi yang menyembunyikan rambutnya yang panjang. Dan dengan ketidaktahuan yang gembira, dengan pandangannya dikaburkan oleh kehausan akan minuman manis, Krillin mengangkat 2 jari meminta 2 soda anggur. Dia juga memberitahukan mereka adalah orang yang baru saja menyelamatkan planet ini. Jadi Krillin berharap mereka bisa mendapatkan sedikit diskon. Sambil menyerahkan minuman dengan suara yang sangat dalam, nampak sebuah tangan yang dikenal dengan mata di tangannya akan tampak.
Saat akhirnya menyadari bahwa pelayan itu adalah iblis, Krillin hanya bisa gemetar saat dia menatap lebih dekat pada sosok misterius di depannya. Dan secara mengejutkan berdiri di sana dengan apa yang tampak seperti seragam pegawai toko, tidak lain itu adalah Lucifer sendiri sebagai Omni King yang tersenyum ke arah Krillin seolah dia baru saja menemukan makanan berikutnya. Sampai tiba-tiba dari kota tempat Krillin berada, tampak ledakan raksasa menarik perhatian Gohan yang masih duduk. Seketika ketakutan dan peringatan terburuk Gohan menjadi kenyataan. Dia langsung tahu apa artinya ini dan terbang dengan mendesak lurus menuju ke sana. Gohan tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri, panik dalam perjalanan ke sana. Berkeringat deras, tapi saat melihat ledakan itu, kehancuran kota yang dulunya makmur menjadi jelas. Hanya bangunan hitam hangus, asap, dan beberapa korban yang tersisa. Tapi yang paling mengkhawatirkan, di tanah sepotong pakaian Krillin yang robek akan terlihat. Lucifer mengatakan apakah Krillin benar-benar harus membuat promosi seperti itu. Dia bahkan belum sempat memberinya minuman yang dia inginkan. Jadi, Lucifer ingin si Indul mengatakan sesuatu karena dia punya rencana besar untuknya. Dalam adegan yang mengerikan, mimpi buruk Omni King Lucifer berjalan maju dengan tubuhnya yang besar dan berotot. Saat tubuh Krillin yang rapuh dan jelas rusak hanya menggigil di depannya. Begitu kita melihat Krillin, memang sulit membayangkan saat dia tampak lebih kelelahan. Krillin merasa dia tidak boleh membiarkan Gohan datang ke sini. Orang ini Krillin yakin akan membunuhnya juga. Mereka harus keluar dari sini sebisa mungkin. Dan merencanakan sesuatu di kepalanya, Krillin kemudian mulai memanggil energi di tangan kanannya. Dia menciptakan sebuah kinjan sebagai serangan legendarisnya. Lalu dia kemudian segera melemparkan bilah melingkar itu lurus ke arah Omni King yang sekarang diam. Lucifer berpikir itu adalah teknik yang menarik. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya bisa dilakukannya. Hingga dalam gerakan kejam, menggunakan telekinesis, Lucifer tiba-tiba menarik dua warga sipil tepat ke depannya sebagai tameng. Krillin sontak terkejut saat melihat energinya memotong tubuh warga sipil. Dia merasa jijik saat melihat pemandangan itu. Tapi meskipun telah memotong, setidaknya sekarang akan bersentuhan dengan Lucifer. Lucifer memuji teknik itu meskipun sedikit terlalu tumpul untuk bisa menggores tubuhnya. Lucifer segera memegang kinjan itu dengan tangannya. Krillin sontak menjadi ketakutan dan berpikir tidak akan bertarung di sini lagi. Tapi semua upaya untuk melarikan diri dan mungkin tidak membawa Gohan ke area yang sama akan berakhir ketika kaki yang familiar mendarat tepat di depannya. Gohan segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini dan dari mana iblis ini berasal. Tapi Krillin tidak punya waktu untuk menjelaskan. Yang pasti iblis ini tidak seperti siapapun yang pernah mereka lawan. Mereka harus kembali ke pesawat dan melarikan diri. Tapi semua kata-kata yang baru saja dia ucapkan itu hanya membuat Gohan bingung. Hingga dalam adegan yang tragis dan sangat kejam, seluruh tubuh Krillin terbelah tepat di tengah menggunakan kinjan miliknya sendiri yang dilemparkan balik oleh Lucifer. Gohan kini ditinggalkan untuk menyaksikan sahabatnya dibunuh tepat di depan wajahnya sebelum dia bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Lucifer minta maaf meskipun Krillin mungkin menginginkan mainan energi kecilnya ini kembali. Tidak menyangka sekali Krillin tidak bisa menangkapnya. Dan Lucifer mengetahui bahwa Gohan di depannya adalah anak dari Goku. Tapi dengan adegan seperti itu, gelombang emosi yang tak terhindarkan akan terjadi pada Gohan dengan potensi terbesar di atas segalanya. Gohan melepaskan kekuatan dan aura yang tiba-tiba melepaskan sejumlah energi yang bahkan Gohan sendiri tidak sadari. Ototnya langsung membesar saat matanya tidak hanya menjadi kosong tapi juga merah sepenuhnya. Akhirnya Gohan akan memasuki kembali keadaan iblisnya. Dan untuk pertama kalinya di depan Lucifer sendiri yang langsung merasakan energi itu, dia memiliki perasaan penasaran yang sama dengan yang dimiliki oleh Kaisar Iblis Red sebelumnya. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan Lucifer tentang kekuatan Gohan yang mengejutkannya ini. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.